tender gitu, bikin usaha gitu selalu gagal, atau mungkin sering jatuh ya. Misalnya naik motor gitu sering jatuh bukan karena sengaja, tapi kadang diserempet orang, atau mungkin bisa jadi dia sendiri sering nabrak gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai Sukerto dalam. Halo Sobat Irrasional dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada episode kali ini dan kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai tradisi ruwatan yang masih dilakukan oleh masyarakat, baik itu di Jawa maupun di Bali. Apa itu ruwatan? Kita akan membahas mengenai tradisi ini. Dan sebelumnya saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Tradisi ruwatan ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya adalah tradisi untuk membersihkan diri atau menyucikan diri dari hal-hal yang dinamakan dosa bawaan. Artinya ketika seorang itu lahir disinyalir atau kalau dalam istilah bahasa orang Jawa dititeni. Dititeni itu kayak hafalan itu. Hafalan orang itu memiliki dosa bawaan atau ditandai, disinyalir, dugaan atau diduga memiliki dosa bawaan. Dan dosa bawaan ini dalam tradisi orang Jawa dan Bali, dosa bawaan ini disebut sebagai dengan nama Sukerto. Nah, ruwatan ini dilakukan oleh para Sukerto atau orang-orang yang memiliki dosa bawaan yang diduga atau hipotesa diperkirakan menjadi makanan atau santapan Bathara Kala. Lah, siapa Bathara Kala ini? Nah, ini ada kisah bahwa Bathara Kala ini dalam kisah pewayangan ya, dalam kisah dewa-dewi. Jadi Bathara Kala ini adalah putra dari Bathara Guru, yang saat itu Bathara Guru melakukan sebuah kesalahan sehingga terlahirlah Bathara Kala ini bersama istrinya, yang awalnya istrinya ini seorang dewi yang baik, tapi karena membuat kesalahan akhirnya mengandung seorang anak, dan akhirnya diturunkan di sebuah tempat yang memang di situ dihuni oleh para raksasa, dan akhirnya si istri itu berubah menjadi raksasa juga bernama Dewi Durga. Itu kisahnya seperti itu, dan akhirnya melahirkan sosok bernama Bathara Kala. Nah, Bathara Kala ini turun ke bumi juga memangsa anak-anak yang ditandai sebagai Sukerto ini. Artinya anak-anak yang memiliki dosa-dosa bawaan seperti itu. Tapi
tidak menutup kemungkinan, artinya pada kondisi ini Bathara Guru juga mengawasi tindak tanduk dari anaknya yang berwujud mengerikan seperti raksasa besar gitu, dan dengan mata yang besar, dengan hidung yang besar, dengan badan yang juga besar. Bathara Guru ini mengawasi tindak tanduknya dan memberikan sebuah solusi. Solusinya adalah ritual ruatan ini. Nah, ritual ruatan ini biasanya di dalam masyarakat Jawa dan masyarakat Bali dilakukan oleh seorang yang memang berprofesi sebagai dalang, karena memang harus dilakukan oleh orang yang memang tahu kisahnya, yaitu biasanya kalau dipentaskan sebelum melakukan ruatan biasanya ada sebuah pentas wayang, dan pentas wayangnya ini adalah pentas dalam dengan tema khusus, jadi tidak temanya macam-macam, artinya atau mungkin temanya Petro jadi ratu, atau mungkin Jabang Tuko, itu nggak bisa. Jadi lakonnya adalah, temanya adalah Murwokolo. Jadi memberikan pesan bahwa manusia ini tidak ada manusia yang sempurna, artinya pasti manusia ini akan membuat kesalahan, baik itu kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyangnya, jadi orang-orang yang memang memiliki kesalahan di masa sebelum dia lahir, dan ketika dia lahir itu akan membawa dosa bawaan. Nah, sebelum kita ke tema wayang tadi, kita akan di sini ada beberapa daftar yang sudah saya kumpulkan di sini. Apakah Anda atau mungkin sobat irasional, apakah orang-orang yang Sukerto? Di sini secara garis besar ada 3 kelompok Sukerto. Pertama adalah Sukerto karena kelahiran. Kelahiran ini memang tidak bisa lepas dari takdir, seperti itu. Yang pertama adalah dengan sebutan ontang-anting, yaitu anak tunggal, jadi anak satu-satunya. Yang kedua kebalikannya, yaitu anak tunggal wanita, yaitu unting-unting. Kemudian ini mungkin seperti program dari masyarakat, karena satu anak laki-laki dan satu anak wanita dalam keluarga, artinya satu anak laki-laki dan satu anak wanita, jadi dinamakan Gedono Gedini. Terus kemudian Uger-uger Lawang, jadi 2 anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Kembar sepasang, 2 anak wanita dalam keluarga. Kemudian juga ada hampir seperti kisah pewayangan, yaitu 5 anak laki-laki dalam keluarga disebut sebagai Pendowo. Kemudian kalau 5 anak perempuan dalam sebuah keluarga disebut sebagai Pendowo Pancolo Putri. Kemudian kembar, 2 anak laki-laki atau mungkin anak wanita yang kembar gitu bersamaan. Terus kemudian gotong mayat, ini memang istilahnya memang agak mengerikan, tapi bukan seperti itu, karena di sini untuk menyebutkan Sukerto di mana 3 anak wanita semua dalam sebuah keluarga. Kemudian Cukil Dulit, 3 anak laki-laki semua. Serimpi, 4 anak wanita semua. Serambah kebalikannya, 4 anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Kemudian Sendang Kapit Pancuran, ini 3 anak, artinya 2 anak laki-laki, kemudian misalnya yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan, kemudian yang terakhir adalah laki-laki lagi. Ini disebut sebagai Sendang Kapit Pancuran. Kebalikannya ada Pancuran Kapit Sendang. Ya, ini yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah laki-laki, yang terakhir adalah wanita. Kemudian Sumolo, anak yang memiliki catat sejak lahir,
ini juga ditandai sebagai Sukerto. Wungle, anak lahir yang bule. Mungkin teman-teman pernah melihat orang Jawa, tapi ya mungkin orang pribumi ya, orang pribumi di sini memiliki rambut pirang dengan kulit yang mungkin terang gitu dan mata kecoklatan. Nah, itu juga ditandai sebagai Sukerto. Kemudian ada lagi Margono, artinya anak yang lahir ketika si ibu ini masih dalam berkondisi dalam perjalanan. Wahono, ya, ini anak lahir sewaktu ibunya melakukan pesta, tapi ini jarang-jarang ya. Waktu pesta itu dugem tiba-tiba kontraksi, itu juga jarang. Kemudian Wuyungan, anak yang lahir ketika kondisi perang atau lagi ada prahara, entah itu prahara gunung meletus atau mungkin gempa bumi, banjir dan sebagainya. Kemudian Julung Sungsang, anak yang lahir di tengah hari. Jadi tengah hari itu bisa siang hari ya, siang hari seperti antara jam 12 sampai jam 1. Nah, itu juga ditandai sebagai Sukerto. Kemudian anak yang lahir pada waktu matahari terbenam, ya, ini waktu sore, waktu mau malam gitu. Ya, ini disebut sebagai Julung Sarap. Kalau tadi yang siang hari itu Julung Sungsang, kalau ini Julung Sarap. Kemudian anak yang lahir pas saat senja. Jadi begitu senja itu lahir, ini disebut sebagai Julung Caplok. Kemudian yang terakhir, ya, ini Julung Kembang, yaitu saat yang lahir ketika pagi hari saat fajar menyingsing. Nah, itu lahir juga ditandai sebagai Sukerto. Nah, itu tadi kelompok pertama yang saya klasifikasikan karena memang kelahirannya seperti itu. Memang ya takdir ya. Kalau yang kedua ini, ya, ini adalah Sukerto karena kesalahan, meski tidak sengaja, seperti misalnya memecahkan alat tumbuk, semacam kayak alu gitu loh, alu atau palu, alu untuk menumbuk jamu, jadi dinamakan gande, misalnya memecahkan seperti itu juga Sukerto kalau orang Jawa bilang seperti itu. Atau menjatuhkan dandang, tempat untuk menanak nasi saat sedang masak gitu loh. Masak akhirnya tidak sengaja tempat nasinya jatuh, itu juga dinamakan sebagai Sukerto. Ini juga harus dilakukan ruatan. Atau mungkin melakukan kesalahan yang lain seperti bersiul pada malam hari atau tengah hari, itu juga dikatakan sebagai Sukerto. Seperti itu ya, jadi memang harus diruat. Yang ketiga adalah Sukerto karena musibah, seperti ya orang sakit-sakitan, sering sial, misalnya punya tender gitu, bikin usaha gitu selalu gagal, atau mungkin sering jatuh ya, misalnya naik motor gitu sering jatuh bukan karena sengaja, tapi kadang diserempet orang, atau mungkin bisa jadi dia sendiri sering nabrak gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai Sukerto. Dalam arti ini Sukerto karena musibah. Kita akan membahas mengenai prosesi ruatan. Nah, prosesi ruatan itu bagaimana sih? Biasanya apa yang disiapkan gitu loh? Menggunakan apa saja gitu. Kita akan membahas. Yang pertama adalah kain mori, panjangnya mungkin 3 meter. Panjang 3 meter,
bisa lebih, bisa, tapi jangan sampai kurang kalau di kamera. Kemudian kembang 7 rupa, minyak 3 macam, serta air yang memang diambil dari 7 mata air. Ini bisa dari sumur-sumur tetangga, jadi sumur tetangga berjumlah 7 itu juga bisa kan. Atau mungkin kalau teman-teman pengen energinya luar biasa, bisa mengambil air dari beberapa sumber mata air yang memang disucikan di berbagai tempat. Itu bisa Anda lakukan seperti itu, tapi ini cukup memakan waktu biasanya. Jadi biasanya cuma di beberapa sumur. Nah, kemudian berapa peralatan itu dicampur dalam sebuah bak mandi, kecuali yang mori itu tadi tidak dalam sebuah bak mandi, atau mungkin tempat ember yang besar juga bisa. Kemudian para Sukerto ini digunakan kain mori yang tadi dibebet, menggunakan kain mori tersebut. Tapi dalam hal ini tidak boleh pakai jam tangan, tidak boleh pakai perhiasan apapun, pokoknya polos gitu. Kalau wanita, nah ini wanita ya, dalam arti wanita tidak boleh dalam keadaan tidak suci, artinya tidak sedang datang bulan. Kemudian para Sukerto ini ditempatkan di halaman yang luas, biasanya tanpa atap ya, jadi tidak ada terpal atau apapun yang menutupi. Kemudian prosesi selanjutnya adalah dilakukan pertunjukan wayang dengan lakon Murwokolo. Nah, Murwokolo ini apa? Nah, Murwokolo ini sebenarnya kisah cerita asli zaman sebelum Jawa Soko, atau yang lebih dikenal sebagai zaman Jawa Dripa. Nah, lakon ini kemudian ditulis oleh Pujangga Baru yang dikenal dengan lakon Serat Romo Yogo, yaitu nasihat untuk generasi muda, atau memang biasanya untuk pedalangan. Jadi pedalang-pedalang itu akan diberikan sangu, kalau sangu bekal tentang lakon ini, Serat Romo Yogo ini. Murwa atau dalam kata dasar Purwo sendiri berarti awal, sedangkan Kolo itu waktu. Jadi kalau Bathara Kala tadi berarti adalah dewa waktu, atau raksasa yang memang menguasai waktu. Jadi Murwokolo kurang lebih berarti awal waktu, awal mula zaman, dimana segala sesuatunya adalah alfa, artinya sesuatunya baru adanya. Jadi memang nol sama sekali, seperti lebaran itu nol, habis kita sungkeman itu kan nol. Karena ada banyak yang menyebutkan bahwa wayang Purwo ini merupakan simbol dari abad Saka. Jadi mulainya memang dari abad Saka. Jika merunut dari filsafat Jawa, lakon Murwokolo ini sebenarnya lebih kepada bahasa tentang Purwo dumaning menungso, atau kejadian di mana lahirnya atau eksisnya manusia di dunia, dan semua itu terlibat di dalamnya, baik itu kehidupan atau inti dari kehidupan yang disebut sebagai kawruh sejatining urip. Apa ini? Bahasa ini mungkin agak tidak dimengerti oleh teman-teman di luar Jawa. Yang memang kawruh sejatining urip artinya kehidupan sebenarnya sebagai manusia. Jadi bagaimana ini belajar ilmu, kawruh adalah ilmu,
bagaimana menjadi manusia yang hidup. Artinya tidak sekedar hidup biasa, artinya memiliki hidup untuk dirinya sendiri, dan baik itu untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama, kalau bisa ya untuk bangsa dan negara gitu. Dalam kisah Murwokolo ini ada 3 bagian juga, tapi detailnya bisa Anda mungkin searching untuk kisah pewayangan. Di sini saya akan membahas garis besarnya saja. Yang pertama, menceritakan kisah wayang Purwo Carangan atau kisah tentang para dewa dan alam kedewaannya. Kedua, menceritakan tentang para dewa yang turun ke dunia atau dalam kisah wayangnya adalah Mercapodo. Dunia manusia ditugaskan oleh Bathara Guru untuk membantu manusia dari kemarahan atau amarah Bathara Kala yang ingin memangsa manusia yang Sukerto tadi yang kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, berisi tentang alam kehidupan manusia, yang dimana di situ ada nilai-nilai atau norma-norma tentang etis, norma-norma etis untuk meraih ketentraman dalam hidup, yang biasanya atau disampaikan oleh Bathara Wisnu. Itu kisah Murwokolo ini dimulai dari cerita lahirnya Kolorondyo atau yang lebih dikenal dengan Bathara Kala yang tadi sudah disebutkan, seperti itu. Nah, lambat laun memang tradisi ruatan ini mulai tinggalkan ya. Ini kan tradisi Hindu saat itu ya, masih dalam istilah Jawa Dwipa ini masih memegang norma-norma atau aturan-aturan Hindu saat itu, dan memang sering dilakukan ruatan ini. Tapi ketika lambat laun ada agama-agama seperti Islam dan Kristiani, ruatan ini mulai tidak begitu diperhatikan oleh orang-orang Jawa. Dan sebenarnya bagus sih seperti ini untuk melakukan pembersihan diri, membersihkan diri manusia dari awal, artinya menyadarkan diri bahwa manusia ini sebenarnya tidak sekedar hidup, dan manusia ini adalah makhluk yang sangat sempurna dan memiliki tingkat spiritual yang cukup tinggi, baik itu dalam tataran jasmani dan rohani. Itu manusia memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, dan sebaiknya jika ditandai memiliki kesialan, memiliki tanda-tanda lahir yang termasuk Sukerto itu tadi, berarti dilakukan ruatan. Nah, ruatan yang sederhana bisa dilakukan sebenarnya. Jadi kita bisa mengumpulkan air dari 7 sumber seperti itu, kemudian didoakan air tersebut, kemudian digunakan untuk mandi. Itu bisa dilakukan, tapi untuk mendoakannya juga tidak bisa sembarangan orang, artinya memang orang yang memang ahli spiritual. Artinya Anda bisa mencari Pak Ustadz, atau mungkin kalau dalam ajaran Kristiani itu ada pendeta atau mungkin pastor untuk mendoakan air tersebut, kemudian Anda lakukan untuk mandi. Dan sebelum mandi Anda juga harus berdoa dulu, artinya meminta kepada Sang Pencipta agar membersihkan diri dari segala Sukerto, segala kesulitan, segala musibah atau mungkin penyakit, yang artinya ketika Anda terlepas dari Sukerto itu, Anda menjadi manusia yang kembali awal,
artinya menjadi nol kembali, seperti kalau Anda melakukan sungkeman pada tradisi Lebaran itu, atau mungkin kalau dalam tradisi Katolik seperti pengakuan dosa. Nah, itu juga ada sebaiknya sebelum melakukan ruatan itu juga mengaku dosa sebenarnya, dan mengaku dosa ini harus pada orang yang memang ditunjuk atau terpilih seperti imam atau pastor, seperti itu ya. Jadi bisa awam itu melakukan ruatan mandiri. Tapi jika Anda memang memiliki uang yang berlebih, Anda ingin melakukan tradisi ruatan dengan mendatangkan dalang dengan mau pewayangan itu, wayang itu, nanggap wayang juga bisa. Artinya berarti Anda harus menyiapkan dana yang cukup besar. Dan biasanya kalau pakai wayangan gitu biasanya kolektif, jadi mengumpulkan orang banyak yang ditandai memiliki Sukerto, jadi memang dikumpulkan di daftar gitu anak siapa saja yang mau ikut gitu. Misalnya ini ada yang memiliki anak ontang anting, atau mungkin sendang kapet pancuran, itu dikumpulkan semuanya, kemudian dilakukan pewayangan, dan akhirnya ruatannya ruatan massal gitu juga bisa dilakukan. Biasanya itu juga kolektif dan dilakukan oleh perangkat desa atau mungkin kelompok-kelompok tertentu. Jadi memang agak dihemat itu biayanya. Kalau memang keluarganya kurang mampu kan bisa banyak keluarga yang mengumpulkan kolektif kemudian melakukan ini tadi, proses ruatan dengan menanggap wayang. Oke, jika Anda masih penasaran dengan bahasan kali ini, Anda bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ingin menulis di DM kami di Instagram atau Facebook atau mungkin TikTok ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Semoga ilmu yang saya berikan ini berguna untuk sobat irasional semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.